8 September 2022, kita akan lihat sejenak apa yang akan berpotensi menggerakkan market. Ya, seperti biasa, All About Oil masih tetap terpaku kepada 3 poin utama, pembelakuan batas harga minyak Rusia, naiknya kasus di China, dan juga kekhawatiran resesi. Semuanya akan terkait dengan gangguan pada sisi supply maupun sisi demand. Lalu kemudian inilah panduan yang akan tetap saya tampilkan, seperti yang sudah sempat kita bahas di live streaming hari Senin, di mana permasalahan utama kita sekarang adalah terkait dengan di stop ataupun dihentikannya Nord Stream 1 oleh Rusia sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lonjakan harga gas di Eropa mengakibatkan potensi dari konsumen yang beralih dari gas menuju minyak, sehingga demand untuk minyak kemungkinan diproyeksikan bertambah. Tapi ingat bahwa efek ini kemungkinan akan berdampak medium term, bukan untuk satu hari. Seperti yang kita lihat, ternyata crude oil sampai saat ini terjun atau turun sampai level $81 per barel. Dan ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya di hari Senin. Lalu kemudian IAE yang memangkas estimasi produksi minyak mentah Amerika untuk tahun 2022. Produksi minyak mentah Amerika tahun 2022 sebesar 11,79 juta barrel per hari, naik 540 ribu barrel per hari. Sebelumnya diprediksikan di kisaran 610 ribu barrel. Juga IAE menaikkan perkiraan permintaan 2022 sebesar 20 ribu barrel per hari, menjadi 2,10 juta barrel per hari. Dan juga memangkas pertumbuhan permintaan 2023 sebesar 90 ribu barel per hari menjadi 1,97 juta barel per hari. Gebrakan Truss untuk atasi krisis energi di Inggris berhasil membangkitkan selera pasar. Ya, Truss membukukan batas energi di harga 2.500 pound selama 4 bulan ke depan dan memberi izin pengeboran North Sea atau Laut Utara. Batas harga energi ini memungkinkan harga yang lebih rendah untuk rumah tangga dan bisnis, dan izin eksplorasi di Laut Utara menandakan pergeseran kembali ke bahan bakar fosil. Truss mencoba untuk menopang pasokan energi di Inggris dan juga mencabut larangan fracking per hari ini, 8 September. Itu pun dengan catatan jika memang penduduk setempat setuju dan terbukti aman. Fracking adalah teknik untuk memulihkan gas dan juga minyak dari batuan serpih, dan sebetulnya sudah dilarang di Inggris tahun 2019 karena adanya tentangan dari kelompok hijau dan kekhawatiran akibat adanya getaran bumi. BOE memperkirakan inflasi akan semakin tinggi kalau memang ternyata paket stimulus atau dana darurat yang disebut-sebut oleh Perdana Menteri Truss akan dikucurkan. Tapi Bailey menyambut baik program stimulus Perdana Menteri Truss tersebut. Dana talangan energi ini diperkirakan akan berpotensi menaikkan inflasi jangka menengah menurut Hu Pil, salah satu pejabat BOE yang juga turut hadir menemani Bailey di hadapan Parlemen Inggris. Rencana Perdana Menteri Truss dinilai akan membantu menstabilkan nilai sterling dan juga obligasi pemerintah, meskipun pada akhirnya resesi tetap mungkin terjadi. Rincian paket darurat sendiri diharapkan akan rilis minggu ini. Sayangnya, Bailey maupun 3 pejabat BOE tidak menyinggung petunjuk apapun tentang suku bunga untuk pertemuan BOE minggu depan di tanggal 15 September 2022. Nah, kaitan dengan Powell sendiri, pidato Powell yang akan dilakukan di jam 13.10 GMT atau jam 20.10 waktu Indonesia bagian Barat, Powell dan juga Charles Evans akan memberikan pidato dan mungkin saja akan memberikan beberapa petunjuk terkait dengan pertemuan FOMC 21 September mendatang. Kalau memang tidak ada hal baru yang dibahas terkait dengan kebijakan suku bunga mendatang, maka USD berpeluang terkoreksi turun. Tapi jika ada poin yang menegaskan tentang suku bunga agresif, 75 basis poin di pertemuan mendatang, maka USD berpeluang kembali menguat. Juga terkait dengan kebijakan moneter yang akan diusung oleh ECB. Hari ini keputusannya, dan kalau misalkan berkaca kepada status pertemuan bulan Juli, maka memang tidak akan berpengaruh terhadap emas, tapi secara tidak langsung ini akan menjembatani kemungkinan pergerakan emas. Ya, kaitannya dengan pertemuan ECB di bulan Juli, ekspektasi 25 basis poin ternyata aktualnya dinaikkan 50 basis poin. Kejutan tersebut membuat dolar melemah dan akhirnya emas terdorong naik. Sementara untuk hari ini, ekspektasi kini berada di angka 75 basis poin. Ekspektasi sebelumnya padahal sampai hari kemarin masih berada di kisaran 50 basis poin saja. Oleh karena itu, strategi yang memungkinkan kalau memang ternyata kita berharap emas untuk mulai kenaikan, artinya diperkuat dengan dolar yang akan melemah, maka kita harus mengharapkan kenaikan tersebut di angka 75 basis point sesuai ekspektasi. Tapi kalau di bawah ekspektasi, hati-hati, maka dolar akan tetap kuat dan emas berpotensi turun. Dalam artian, mungkin saja menguji kembali level 1680, 1685, lalu kemudian bergerak sideways kembali sampai at least di pertemuan minggu depan. Atau mungkin saja penggeraknya adalah Powell speech nanti malam. Tapi kami meyakini kemungkinan trigger ataupun pemicu yang pas adalah
data inflasi Amerika yang akan rilis di tanggal 13 September mendatang. US Treasury Yield yang ternyata di grafik H4 tidak mampu untuk menjangkau target maksimum di trendline resisten. Ya, kita sempat lihat potensi yang sebelumnya terjadi adalah di areal ini, di mana arealnya tepat berada di tengah-tengah. Dan kita kemarin sempat katakan bahwa ada kemungkinan potensinya 50-50, antara naik ataupun turun, yang ternyata memang sempat terjadi kenaikan. Namun kenaikan tersebut tertahan kurang lebih di areal tersebut. Dan akhirnya meluncur kembali di bawah zona tengah. Dan ini sekarang yang terjadi adalah penurunan. Apakah penurunan tersebut akan berlanjut dengan penembusan zona support atau justru terpantul? Oke, in case ternyata dia berhasil untuk tembus, maka kita akan dapatkan pola penurunan yang harusnya menciptakan new trend atau perubahan tren. Ya, dengan demikian uptrend channel akan berubah menjadi downtrend. Lalu kemudian kalau memang ternyata support tersebut masih cukup kuat, maka kita akan lihat kembali kenaikan sampai zona tengah tersebut. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik daily, justru menunjukkan candlestick-nya membentuk pola yang kita sebut sebagai dark cloud cover, karena posisinya dia sudah berada di tengah-tengah dan juga sedikit di atas dengan pembukaan kemarin, kemudian dia turun, lalu kemudian ditutup di bawah 50% real body. Oleh karena itu, yang harusnya terjadi, kita akan lihat penurunan untuk US Treasury Yield. Dan sementara itu dari US dollar juga menunjukkan hal yang sama, dark cloud cover yang tercipta sehingga memungkinkan untuk terjadinya pola penurunan. Ini berarti semuanya berimbang ya, antara US dollar maupun US Treasury memiliki kesempatan ataupun peluang untuk mengalami penurunan. Dan kalau kita perhatikan dari grafik 4 yang juga memiliki teritori yang sama, ternyata dia sudah lebih dulu mengalami penembusan di bawah teritori support. Ya, kalau misalkan lihat seperti ini, berarti yang ini yang kita lihat sekarang adalah terkait dengan pullback. Itu sebabnya memungkinkan hanya sekedar pullback kemudian dia kembali turun. Tinggal masalahnya adalah penurunan tersebut apakah mampu untuk tembus di bawah support yang kita tandai ini atau tidak. Ini adalah 109. Kalau memang ternyata turun di bawah 109, maka kita bisa harapkan untuk penurunan di area 108 tersebut. Dan tentunya keputusan ECB bisa juga berdampak kepada US dollar. Apakah nantinya akan tertekan turun karena mendapatkan persaingan yang cukup bagus saat misalkan ECB menaikkan suku bunga 75 basis point. Tapi kalau ternyata ECB hanya menaikkan 50 basis point, maka yang akan kita lihat ini adalah terjadinya pantulan kembali untuk US dollar. Dan tentunya Anda sudah tahu dampaknya adalah signifikan terhadap gold yang memungkinkan untuk kembali turun.